Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota 3 orang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pregi Arianda Saputra. Saya Dianisa Setia Ananda. Saya Sirmin Noramina. Saya Dina Anggraini. Saya Bella Aprilia. Saya Sindial Henry. Dan saya Muhammad Syarul Ramadhani. Di sini kami akan bersosialisasi, yaitu bertema tentang kenakalan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore Mas. Maaf menunggunya sebentar. Kedatangan kami sini untuk melakukan penelitian masalah yang terjadi di desa ini. Ya, silakan Mas. Baik Mas. Kenalkan, nama saya Rama, perwakilan dari kelompok 1. Langsung saja saya bertanya mengenai permasalahan yang terjadi di desa ini. Apa saja Mas kenakalan remaja yang sering Anda jumpai di sini? Kalau kenakalan remaja yang sering saya jumpai di sini lumayan beragam ya Mas. Yang pertama itu mungkin saya sering menjumpai adanya anak sekolah yang bolos kadang di warung atau di warnet. Kemudian mungkin ada juga yang sering main balap motor liar. Kalau tidak ya mungkin di setiap momen-momen tertentu seperti malam minggu atau malam-malam hari besar seperti tahun baru, Natal, dan lain-lain. Mungkin banyak sering saya jumpai itu anak remaja yang mabuk-mabukan dan melakukan onar di jalan seperti itu. Baik. Bagaimana pendapat Anda tentang kenakalan remaja? Ya, menurut saya sih harus tetap dikurangi ya, karena itu akan merugikan lingkungan dan orang lain sekitar. Misalnya kalau ada kenakalan remaja yang membuat onar di jalan, ya itu otomatis mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain. Dan untuk ketentraman lingkungan sekitar juga pasti terganggu seperti itu. Oh ya. Terus bagaimana cara Anda untuk menghentikan kenakalan remaja saat ini? Ya, terutama untuk orang-orang terdekat saya seperti saudara atau adik-adik saya, mungkin ya sepertinya langkah yang tepat itu memberikan kegiatan positif yang lain yang mungkin bisa dilakukan di hari-hari seperti itu. Mungkin kalau untuk malam minggu, kebetulan di lingkungan dekat saya ini ada sebuah masjid yang mengadakan pengajian di malam minggu untuk menghindari hal itu, atau mewadai Mas ya? Ya, untuk mewadai agar tidak terjadi kenakalan-kenakalan seperti itu Mas. Oh ya. Terus apa saja contoh kenakalan remaja yang sering terjadi? Ya, itu mungkin kalau lagi, terutama kebanyakan anak-anak usia SMA, kebanyakan mereka kalau malam minggu itu mereka suka minum-minum, suka mabuk. Kemudian nanti kalau di jalan seumpama bertemu anak yang seusianya itu suka mereka bikin onar terus ya seperti itu. Jadi merasakan warga ya? Ya, mengganggu lingkungan juga. Terutama bagi lingkungan sekitar yang pengguna jalan kan jadi terganggu. Benar sekali. Terus apa saja Mas faktor yang menyebabkan kenakalan remaja? Ya, yang pertama mungkin dari orang tua mungkin kurang mengarahkan, dan mungkin sudah menjadi kebiasaan juga dari dulu-dulu ya. Jadi dari mereka melihat masyarakat yang sebelumnya itu juga melakukan hal yang sama. Kemudian dari remaja itu kurangnya ada kegiatan yang positif. Jadi mereka mempunyai waktu luang itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Seperti itu. Oh ya. Terus apa dampak kenakalan remaja di masyarakat? Ya, kalau di masyarakat sih mungkin kalau mereka membuat onar seperti itu, yang jelas masyarakat terganggu dengan adanya keonaran itu. Kemudian mungkin untuk anak-anak remaja di sekitar situ merasa tidak aman karena di lingkungan tersebut mereka tahu bahwa sering terjadi onar. Akhirnya mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa bahwa tempat itu tidak aman dan merasa terancam. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Ya. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari Universitas Sarjana Tata Mahasiswa ingin melakukan sosialisasi tentang kenakalan remaja. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kenakalan remaja yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Di antaranya 1. Musen DKK 1994 mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16 sampai 18 tahun. Jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa, maka akan mendapat sanksi hukum. 2. Sarwono 2002 mengungkapkan kenakalan remaja sebagai tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Jadi, kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana dan sosial yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu dampak miras oplosan bagi tubuh. Yang pertama itu merusak otak, yang kedua kebutaan, yang ketiga merusak saraf, yang keempat mengganggu psikiatri, yang kelima kejang-kejang, yang keenam merusak lambung, yang ketujuh merusak pencernaan, yang kedelapan kerusakan hati. Ciri-ciri pecandu miras, yang pertama itu gangguan memori atau penyimpangan memori. Lalu yang selanjutnya hilang kesadaran, biasanya berlangsung sesaat setelah minum minuman keras. Lalu yang ketiga itu masalah dengan koordinasi motorik atau ketidakmampuan untuk bekerja dengan benar. Selanjutnya cenderung punya respon lambat. Lalu gangguan penilaian dan pengambilan resiko. Di sini ada berbagai jenis minuman keras yaitu whisky, gin, vodka, rum, tequila, dan brandy. Adapun efeknya itu bermacam-macam. Sekian penyampaian dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai kenakalan remaja dan miras. Baik Mbak, saya mau bertanya. Silakan. Tips mencegah dan mengatasi kenakalan remaja bagi orang tua itu bagaimana? Orang tua harus selalu memberikan dan menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Jadilah tempat curhat yang nyaman sehingga masalah anak-anaknya segera dapat terselesaikan. Nah, tadi kan pertanyaan masnya tadi apa mas? Tips mencegah Tips mencegah dan mengatasi kenakalan remaja bagi orang tua. mengatasi kenakalan remaja bagi orang tua. Nah, itu biasanya dari anak-anak remaja itu yang mematik dia sampai bisa memilih nakal ataupun ke dalam minum-minuman keras ataupun ya dan kenakalan lain sebagainya. Itu biasanya terjadi karena apa? Karena biasanya faktor keluarga, kurang kasih sayang, terbiasa dimanja, terus didikannya terlalu keras. Bisa juga lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan, mungkin pergaulan yang kurang baik ya, maka terjadi akhirnya memilih menjadi nakal, terus kemudian mencoba minuman keras. Gitu. Mungkin dari saya Mbak, apakah ada efek jangka panjang pada saat mengkonsumsi alkohol? Mestinya ada mas, yang contohnya itu seperti dapat merusak otak, terus kebutaan, merusak saraf. Oh ya, tadi kan dari kelompok kalian sudah memaparkan, kayaknya tapi saya pribadi lupa sih. Tadi ciri orang yang sering minum ataupun dampak dari miras itu sendiri apa aja tadi? Biasanya itu tuh terjadi pada gangguan memori atau masalah dengan koordinasi motorik atau hilangnya kesadaran mas. Oke, hilang kesadaran. Iya. Ngefly itu ya. Ya. Bisa jadi lain. Kemudian dampak lain selain dua itu tadi ada lagi nggak? Berbicaranya cedal mas. Tidak, makanya melantur gitu ya. Ya. Nah, Terus kayak cenderung punya respon lambat. Jadi respon-respon itu agak telat. kemudian untuk ciri fisiknya biasanya kalau peminum ataupun orang minum gitu biasanya ada nggak? Terlihat nggak ciri dari fisiknya? Matanya cekung mas biasanya tuh. Biasanya matanya cekung gitu. Iya. Mungkin sekian penyampaian dari kami. Apabila ada kurang salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam.